Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat meminta Polda Metro Jaya mengungkap aktor di balik sejumlah aksi penolakan terhadap dirinya dan Ahok saat kampanye. Selain itu, Jarod menilai pemberian bantuan langsung tunai BLT dinilai tidak memberdayakan masyarakat penerima bantuan tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Jarod Saiful Hidayat meminta Polda Metro Jaya mengungkap aktor di balik sejumlah aksi penolakan terhadap dirinya dan Ahok saat kampanye. Jarod meyakini aksi penolakan sengaja dirancang untuk menggagalkan kampanye mereka. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah mengusut kasus itu, bahkan telah memanggil Jarod Saiful Hidayat untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Meski tidak mengganggu agenda kampanye, aksi penolakan itu cukup mengganggu. Saya jelaskan pada dia, baik-baiklah, ini orang ini sekarang jadi PSK karena dia menghalang-halangi. Ini sudah pelanggaran, ini masuk pidana pemilu, pidana pilkada, ya. Sekarang diproses, kemarin saya dipanggil oleh Pak Reskrim sebagai saksi. Saya jelaskan semuanya di situ. Tapi begini, saya tidak ingin berhenti di sini. Ini kan cuma bidaknya saja, pionnya saja, ya nggak? Pion-pionnya saja, pasti kan ada yang menggerakkan. Perwiranya ada, udahnya ada, ya nggak? Sementara terkait munculnya wacana pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat, Jarod menilai hal itu tidak tepat sasaran. Konsep itu tidak akan memberi dampak pemberdayaan masyarakat dan rawan disalahgunakan. Sekarang ya, Jakarta itu tingkat kemiskinannya paling rendah se-Indonesia. Orang miskin di Jakarta itu 3,4%, ya, cukup rendah. Yang menjadi persoalan di kita adalah kita memperpendek gap ya antara yang kaya dan yang miskin. Karena Gini rasio itu 0,41. Rata-rata kota besar di Indonesia itu Gini rasio itu berkisar antara 0,39 sampai 0,42. Ini cukup tinggi. Ini yang kita turunkan. Caranya adalah dengan memberikan subsidi perlindungan kepada mereka yang miskin melalui tadi ya pembebasan biaya sekolah, transportasi, perumahan, operasi pasar. Dengan cara seperti itu maka pengeluaran mereka itu bisa ditekan. Dan pendapatan mereka ada saving, ada tabungan. Ini yang kita lakukan. Kita tidak akan membagi-bagi begitu saja ya program-program seperti itu, karena kita mengajak kepada tahun lalu ketika saya wali kota itu program BLT itu tidak ada dampak langsung untuk pemberdayaan masyarakat. Lebih baik kita membuka lapangan kerja. Ya kemarin tadi sudah saya sampaikan bahwa kayak PPSU itu kan sebenarnya program padat karya. Kita berikan pelatihan-pelatihan, termasuk juga pelatihan bagi warga menengah ke bawah ya yang di Rusunawa. Kemudian kita berikan bantuan kemudahan dalam memperoleh kredit ya dengan Bank DKI, kita punya bank. Kita juga melakukan operasi pasar untuk menekan harga kebutuhan pokok. Makanya ke depan sebentar lagi ada beberapa pasar perkulakan yang khusus digunakan atau dijadikan tempat bagi warga yang kurang mampu untuk berbelanja sehingga mereka bisa mendapatkan harga pokok. Yang ini yang kita lakukan bulan Desember ini sebetulnya ada langsung groundbreaking di Pasar Kramat Jati. Upaya-upaya seperti ini yang perlu kita lakukan. Sejauh ini solusi yang paling tepat untuk pengentasan kemiskinan di Jakarta adalah dengan memberi subsidi ke masyarakat. Subsidi diberikan pada bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, termasuk perumahan, yang saat ini telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan akan terus dilanjutkan. Friendly Sagala, Yanuar Rahmatsyah, Berita 1, Jakarta.